Bayangkan Anda berdiri di tepi jurang yang menghadap ke lautan luas. Ombak bergulung, angin menyapu wajah, dan matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Tapi tunggu, apakah pemandangan ini benar-benar ada sebelum Anda melihatnya? Atau apakah ia baru lahir ketika Anda mengamatinya? Fisikawan John Wheeler pernah mengungkapkan gagasan radikal. Realitas tidak ada sampai diamati. Pernyataan ini mengguncang cara kita memahami dunia. Jika benar, maka realitas bukan sesuatu yang tetap dan objektif, melainkan sesuatu yang terbentuk melalui kesadaran kita. Seakan-akan semesta ini adalah kanvas kosong, dan mata kita adalah kuas yang menciptakan warna-warnanya. Eksperimen fisika kuantum telah menguatkan pandangan ini. Salah satu yang paling mencengangkan adalah Delayed Choice Experiment, sebuah uji coba yang menunjukkan bahwa keputusan kita di masa kini bisa mengubah hasil di masa lalu. Dalam eksperimen ini, partikel bertindak seolah-olah menunggu keputusan pengamat sebelum menentukan bagaimana ia akan berperilaku, bahkan jika keputusan itu dibuat setelah partikel seharusnya sudah bergerak. Ini berarti, pada tingkat fundamental, waktu tidak berjalan lurus sebagaimana yang kita kira. Masa lalu bukan sesuatu yang terkunci, melainkan sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh cara kita mengamatinya. Pernahkah Anda mengalami momen ketika sebuah kenangan tampak berubah seiring berjalannya waktu? Ingatan tentang kejadian menyakitkan yang dulu begitu membekas, tiba-tiba kehilangan cengkeramannya ketika Anda melihatnya dari sudut pandang baru. Ini bukan sekadar fenomena psikologis. Ini adalah bukti bahwa realitas kita, termasuk masa lalu kita, bisa dibentuk ulang oleh cara kita memandangnya. Implikasi dari semua ini luar biasa. Jika masa lalu tidak tetap, maka ia bukan sesuatu yang harus membatasi kita. Jika realitas terbentuk dari pengamatan, maka kita memiliki kendali lebih besar atas dunia daripada yang pernah kita sadari. Dengan mengubah cara kita melihat sesuatu, kita juga mengubah apa yang kita lihat. Jadi, bagaimana jika kehidupan Anda bukanlah serangkaian kejadian yang telah ditetapkan, melainkan suatu kemungkinan yang terus berubah seiring dengan kesadaran Anda? Bagaimana jika Anda bisa mengamati dunia dengan cara yang berbeda, bukan sebagai korban dari keadaan, melainkan sebagai pencipta dari pengalaman? Anda bukan hanya seorang pengamat pasif dalam realitas ini. Anda adalah bagian dari apa yang membentuknya. Jika pengamatan Anda bisa menentukan wujud realitas, maka pertanyaannya bukan lagi, apa yang akan terjadi padaku, melainkan, apa yang ingin aku ciptakan. Mungkin, ini saatnya Anda mulai melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia di sekitar Anda berubah sesuai dengan cara Anda melihatnya? Seolah-olah realitas menyesuaikan diri dengan pikiran dan perasaan Anda? Ini bukan sekadar ilusi. Ini adalah prinsip mendasar dalam fisika kuantum. Eksperimen celah ganda, salah satu eksperimen paling terkenal dalam ilmu fisika, menunjukkan bahwa partikel dapat berperilaku sebagai gelombang atau sebagai titik materi, tergantung pada apakah ada pengamat atau tidak. Ketika tidak ada yang melihat, partikel menyebar seperti gelombang, menjelajahi berbagai kemungkinan. Namun, begitu diamati, partikel memutuskan bentuknya, seakan-akan menjadi nyata hanya karena seseorang memperhatikannya. Apa artinya ini bagi kehidupan kita? Jika sesuatu yang sekecil partikel dapat berubah hanya karena diamati, mungkinkah dunia di sekitar kita juga tunduk pada prinsip yang sama? Mungkinkah cara kita melihat kehidupan membentuk bagaimana kehidupan itu sendiri berkembang? Dalam keseharian, kita seringkali mengalami fenomena ini tanpa menyadarinya. Ketika seseorang percaya bahwa dunia penuh dengan kebaikan, ia cenderung menemukan kebaikan di mana-mana. Sebaliknya, mereka yang meyakini bahwa dunia kejam dan penuh ketidakadilan akan selalu menemukan bukti yang menguatkan keyakinannya. Ini bukan sekadar bias kognitif, melainkan bukti bahwa pengamatan kita menciptakan pengalaman kita. Lebih jauh lagi, penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa ingatan dan emosi kita dapat berubah seiring dengan bagaimana kita mengamatinya. Seseorang yang meninjau kembali masa lalunya dengan penuh kebijaksanaan dan pemahaman akan menemukan makna yang berbeda dari seseorang yang melihatnya dengan kepahitan dan kesedihan. Dengan kata lain, bukan hanya masa depan yang bisa kita bentuk,
Masa lalu pun dapat berubah ketika kita mengubah cara kita mengamatinya. Inilah mengapa meditasi dan visualisasi menjadi alat yang begitu kuat. Ketika seseorang secara sengaja membayangkan dirinya mengalami kebahagiaan, kesuksesan, atau penyembuhan, otaknya merespons seolah-olah pengalaman itu nyata. Dengan cukup latihan, batas antara imajinasi dan kenyataan mulai kabur, dan apa yang sebelumnya hanya ada dalam pikiran mulai mengambil bentuk dalam dunia nyata. Realitas bukanlah sesuatu yang tetap, ia adalah cermin yang memantulkan cara kita melihatnya. Maka, pertanyaannya bukanlah bagaimana dunia ini bekerja, melainkan bagaimana aku memilih untuk melihat dunia ini. Jika pengamatan Anda dapat mengubah partikel kuantum, mengubah emosi, bahkan mengubah makna masa lalu, maka apa yang bisa Anda lakukan dengan hidup Anda hari ini? Apa yang bisa terjadi jika Anda mulai melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang pasti, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dibentuk oleh kesadaran Anda? Mungkin, sudah saatnya Anda mulai mengamati dengan cara yang berbeda dan menciptakan realitas yang benar-benar Anda inginkan. Waktu sering dianggap sebagai sungai yang mengalir satu arah dari masa lalu ke masa depan, tanpa bisa diubah. Namun, bagaimana jika itu hanya ilusi? Bagaimana jika masa lalu bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang bisa ditulis ulang, sebagaimana seorang penulis mengedit naskahnya? Dalam dunia fisika kuantum, eksperimen delayed choice telah menunjukkan bahwa keputusan yang kita buat di masa kini dapat memengaruhi hasil di masa lalu. Seolah-olah waktu tidak bergerak lurus, melainkan terbentuk melalui interaksi antara kesadaran dan pengamatan. Ini bukan sekadar teori, ini adalah kemungkinan yang bisa kita gunakan untuk mengubah kehidupan kita. Pernahkah Anda mengalami suatu kenangan yang terasa berubah seiring waktu? Apa yang dulu tampak menyakitkan, kini justru dipenuhi dengan hikmah. Atau sebaliknya, sesuatu yang dulu tampak indah kini terasa berbeda setelah Anda melihatnya dari sudut pandang baru. Ini adalah bukti bahwa masa lalu bukanlah sesuatu yang kaku. Ia hidup di dalam pikiran kita dan dapat berubah sesuai dengan cara kita mengamatinya. Disinilah teknik Quantum Journal berperan. Dengan menulis pengalaman yang Anda inginkan seolah-olah sudah terjadi, Anda sedang memberi sinyal kepada pikiran bawah sadar bahwa realitas ini mungkin. Ini bukan sekadar harapan kosong, melainkan sebuah cara untuk melatih kesadaran Anda agar sejajar dengan kemungkinan terbaik yang ingin Anda wujudkan. Begitu pula dengan Observer's Filter, suatu latihan untuk melatih pikiran Anda agar hanya melihat bukti yang mendukung keyakinan baru Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda berharga, bahwa hidup penuh dengan kemungkinan, maka pikiran Anda akan mulai mengumpulkan bukti yang memperkuat kepercayaan itu. Dunia luar mulai berubah karena cara Anda melihatnya berubah. Namun perubahan terbesar terjadi ketika kita berani menyentuh masa lalu dan menulis ulang ceritanya. Melalui meditasi time rewriting, seseorang dapat masuk ke dalam ingatan lamanya, mengubah emosi yang menyertainya, dan menciptakan makna baru. Luka yang dulu menghantui bisa menjadi sumber kekuatan. Keputusan yang dulu disesali bisa dilihat sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan. Masa lalu bukanlah penjara, ia adalah kanvas yang selalu bisa diwarnai ulang. Jika masa lalu bisa diubah dengan pengamatan baru dan masa depan bisa diciptakan dengan kesadaran yang tepat, maka kita tidak lagi menjadi korban waktu. Kita adalah penulis dari realitas kita sendiri. Jadi, apa yang ingin Anda ubah? Kenangan mana yang ingin Anda lihat dengan perspektif baru? Masa depan seperti apa yang ingin Anda amati seolah-olah sudah menjadi nyata? Mungkin sudah saatnya Anda mengambil pena dan mulai menulis ulang cerita hidup Anda. Bayangkan Anda berdiri di depan cermin. Setiap gerakan yang Anda buat tercermin kembali kepada Anda, seolah-olah ada seseorang di dalam cermin yang menirukan setiap tindakan Anda. Tapi bagaimana jika kehidupan pun bekerja dengan cara yang sama? Bagaimana jika dunia di sekitar Anda hanyalah refleksi dari apa yang Anda percayai dan lakukan? Realitas bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak. Ia adalah siklus yang terus memperkuat dirinya sendiri,
sebuah lingkaran yang mengulang pola yang sama berulang kali. Keyakinan yang Anda pegang menciptakan cara Anda melihat dunia. Cara Anda melihat dunia menentukan tindakan yang Anda ambil. Dan tindakan yang Anda ambil memperkuat keyakinan yang Anda miliki. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa dunia penuh dengan peluang akan bertindak dengan keberanian dan terbuka terhadap kemungkinan baru. Dari tindakan ini, ia menemukan lebih banyak kesempatan, yang pada akhirnya semakin menguatkan keyakinannya bahwa dunia memang penuh dengan peluang. Sebaliknya, seseorang yang percaya bahwa hidup sulit dan penuh hambatan akan selalu menemukan bukti yang mendukung kepercayaannya. Jika realitas bekerja dalam pola yang berulang, maka untuk mengubah hidup, kita harus mengubah cara kita mengamati dan bertindak. Disinilah, Three-Step Observers Method berperan, mengamati, bertindak, dan mengumpulkan bukti baru. Langkah pertama adalah mengamati dengan sadar. Mulailah memperhatikan bagaimana pola dalam hidup Anda terbentuk. Apakah Anda sering mengalami situasi yang mirip? Apakah ada tema tertentu yang selalu muncul dalam kehidupan Anda? Pengamatan ini penting, karena tanpa kesadaran, kita hanya akan